Selamat pagi rekan profesional. Pada pagi ini saya ingin membahas secara singkat seperti biasa. Pembahasannya adalah mengenai pertemuan G20 di Bali yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2022. Pertemuan ini adalah pertemuan skala global karena akan banyak membahas mengenai masa depan ekonomi dunia dan masa depan perdagangan dunia. Jadi ini ada 20 negara yang saat ini mewakilkan negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Nah, kita berharap dalam pertemuan G20 kali ini semua negara bisa hadir untuk bisa saling berdiskusi apa yang harus dilakukan. Jadi kita harus menemukan solusi. Yang menjadi masalah adalah saat ini terjadi dua kekuatan yang saling berseberangan dan bertentangan, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika dan juga Eropa Barat yang tergabung dalam NATO, dan blok timur yaitu Rusia dan Cina sebagai kekuatan baru yang dapat menyeimbangkan kekuatan global atau hegemoni global. Sangat disayangkan ya jika pemimpin dari blok barat dan juga blok timur ini tidak bisa bertemu karena terjadi beda pendapat ya di antara mereka yang menyangkut mengenai apa yang harus dilakukan, karena masing-masing mempunyai prinsip yang sangat besar dan sulit untuk ditemukan dalam sebuah diskusi atau kompromi politik untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Nah, Indonesia sebagai tuan rumah tentu mempunyai tugas dan peran yang sangat besar untuk menyatukan bagaimana negara-negara di G20 ini bisa saling berkompromi untuk menghasilkan sebuah solusi, yaitu bagaimana kita akan melangkah bersama setelah KTT G20 ini usai. Karena ini memang sangat diperlukan ketika saat ini terjadi resesi ekonomi, di mana telah banyak perusahaan-perusahaan di berbagai negara ini terpaksa untuk mengurangi karyawannya, dan juga kita bisa melihat banyaknya juga konflik-konflik baru di berbagai belahan dunia yang tentu akan mengancam kestabilan ekonomi dan juga kestabilan politik regional yang harus dihindari. Ini tidak mudah, tapi harus dilakukan. Jadi ya, kita ingin dunia ini saat ini berada dalam keseimbangan baru, memiliki visi baru, memiliki aksi baru untuk kepentingan bersama. Jika masing-masing negara tetap mempertahankan egonya masing-masing demi kepentingan nasionalnya, akan sangat sulit menemukan jalan kompromi untuk menyatukan pandangan yang berbeda dari tiap-tiap negara. Jadi G20 sendiri saat ini terbelah menjadi kelompok baru dan kelompok lama. Kelompok baru ini adalah negara-negara yang ingin mengimbangi kekuatan Amerika, ya, seperti Rusia, Cina, di situ juga ada Afrika Selatan, ada Saudi Arabia, ya. Di situ juga kita bisa melihat kekuatan baru ini bukan hanya mereka mengandalkan hasil bumi mereka untuk menjadi sebuah kekuatan baru, tetapi juga mereka mengandalkan teknologi-teknologi baru sebagai kekuatan inovasi yang bisa menaikkan hegemoni mereka di dunia global. Tentu ini tidak mudah untuk menyatukan pandangan-pandangan, karena memang akan banyak negara-negara baru ini yang akan lahir
untuk menyeimbangkan kekuatan global, dan ini yang harus diperhatikan. G20 memang sebuah forum resmi di luar PBB yang menyangkut masalah ekonomi dan perdagangan, tetapi masalah-masalah politik nasional juga sangat mempengaruhi kepentingan dari masing-masing negara. Oleh karena itu, dalam pertemuan G20 di Bali yang akan diselenggarakan 15 November 2022 ini harus ada sebuah resolusi yang dihasilkan. Jangan sampai pertemuan ini tidak dihadiri oleh semua negara, karena hasilnya juga akan mubazir. Jadi di sini adalah kegiatan diplomasi kita di dunia internasional harus sangat aktif ya, untuk mempertemukan berbagai macam kepentingan. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah jembatan yang luar biasa untuk menyatukan pandangan dalam sebuah kesepakatan bersama yang akan dihasilkan. Bagaimana menciptakan ekonomi global dan juga perdagangan global ini ke arah yang lebih adil, sehingga jika terjadi kesepakatan dan juga kesepakatan ini dilakukan dengan baik ya, maka kita bisa menghindari apa itu yang disebut dengan resesi global nanti di tahun 2023, walaupun di tahun 2022 ini sudah sangat dirasakan. Jadi tidak ada masalah bagi dunia jika dunia dalam hal ini di antara anggota G20 ini bisa menghasilkan sebuah kompromi politik untuk bagaimana menyukseskan membangun perdagangan dunia dan juga perekonomian dunia, dan juga menghasilkan visi baru ke arah mana ekonomi dunia ini akan dibawa. Penting sekali untuk kita memahaminya, karena ini menyangkut miliaran manusia yang hidup di planet bumi untuk mencapai kesejahteraan mereka. Jadi kita harus berani juga mengatakan kita dengan pertemuan G20 ini, kemiskinan di seluruh dunia itu bisa dikurangi, karena inilah kelompok terbesar saat ini di muka bumi yang mewakili kekuatan ekonomi dunia. Kelompok inilah yang menentukan saat ini arah ekonomi dunia ini akan ke arah mana. Ini sangat dibutuhkan sebuah keberanian untuk mencapai sebuah kesepakatan sebagai solusi bersama. Ini adalah pandangan singkat saya tentang G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 November 2022, dan kita berharap ada sebuah terobosan besar. Dan disinilah peran Indonesia melakukan diplomasi yang aktif kita akan lihat. Saya merasa Indonesia bisa memberikan kontribusi besar bagi arah perkembangan ekonomi dunia dan arah perdagangan dunia di era saat ini. Saya Septian Darto dari Global Strategis Mencatatkan. Terima kasih banyak.